Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 Universitas Bunda Mulia akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah pariwisata internasional dengan dosen pembimbing Sir Visnu. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Katarina Jessy Mego dengan NIM 19200063. Saya Sabrina Sunjaya dengan NIM 192000265. Perkenalkan, nama saya Natasha Veronica dengan NIM 192000255. Nama saya Olga Sani Angelina dengan NIM 19200056. Perkenalkan, nama saya Desi Menjanda dengan NIM 1920009. Materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai langkah-langkah atau tindakan-tindakan apa saja yang Anda akan lakukan secara detail agar masyarakat lokal kembali menjadi pelaku pariwisata. Poin yang pertama yaitu mengembangkan destinasi lokal dengan menonjolkan budaya asli daerah. Dengan adanya pengelolaan yang menonjolkan budaya asli daerah, seperti mengembangkan daerah-daerah kecil yang memiliki daya tarik, dapat menarik hati masyarakat lokal. Hal ini dikarenakan pembangunan ini fokus untuk memperlihatkan kepada wisatawan keunikan dari budaya yang dimiliki oleh daerah ini. Selain itu, wisatawan yang berasal dari luar juga dapat menambah pengetahuan dari budaya dan adat yang diperlihatkan pada destinasi lokal tersebut. Contohnya yaitu seperti membangun desa wisata yang menerlibatkan kerjasama antara gubernur dan masyarakat lokal setempat untuk memperlihatkan budaya lokal yang masih tertanam di kehidupan sehari-hari desa tersebut. Sebelum membangun, kita juga harus memperlihatkan daya dukung kawasan tersebut, apakah mampu menerima pembangunan wisata atau tidak. Jika lingkungan tidak dapat mentolerir proses pembangunan, maka tidak boleh dipaksakan, apalagi sampai merusak kualitas dari sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Dan sebaliknya, jika lingkungan tersebut mampu, maka perlu diperhatikannya proses pembangunan, agar kualitas dari sumber daya alam di wilayah tersebut tetap terjaga dan terlindungi. Selanjutnya, poin kedua, yaitu memperhatikan nilai guna dari fasilitas destinasi. Jika ingin destinasi wisata lokal tetap menjadi pemasukan utama dari daerah, harus adanya kerjasama dari kedua belah pihak, yaitu gubernur dan masyarakat untuk selalu menjaganya. Untuk gubernur, sudah seharusnya selalu memperhatikan fasilitas-fasilitas di destinasi, apakah masih layak untuk digunakan apa tidak. Selain itu, juga harus rutin memanggil servis untuk mengecek kegunaannya, agar fasilitas yang diberikan oleh destinasi untuk dipakai oleh pengunjung selalu dalam keadaan yang baik. Untuk masyarakat, terutama masyarakat lokal, harus selalu bertanggung jawab dan menjaga fasilitas-fasilitas yang telah diberikan oleh destinasi wisata untuk kita gunakan dengan baik. Contohnya yaitu seperti di destinasi wisata Dufan, di mana tempat tersebut merupakan tempat bermain yang menyediakan berbagai macam atraksi yang dapat kita mainkan. Kita sebagai masyarakat yang mengunjungi destinasi tersebut sudah seharusnya menggunakan fasilitas tersebut dengan baik dan tidak mengotori, apalagi merusak dengan makanan ataupun minuman, karena sudah disediakan tempat sampah di setiap sudut untuk kita para pengunjung membuang sampah. Poin yang ketiga merupakan mempromosikan destinasi wisata dengan media sosial. Zaman sekarang, salah satu cara promosi yang paling efektif adalah dengan sosial media, yang diakses melalui internet dengan berbagai macam sarana aplikasi. Apalagi saat ini sedang dilandanya virus COVID-19 yang menyebabkan orang-orang menjadi takut untuk keluar rumah, apalagi ke destinasi wisata yang ramai akan pengunjung. Sehingga gubernur dapat melakukan promosi destinasi wisata dengan cara melalui website ataupun media sosial yang berisikan tentang destinasi tersebut dan dipromosikan secara menarik agar masyarakat lokal menjadi tertarik untuk mengunjungi destinasi. Selain itu, kita juga dapat menambahkan tawaran-tawaran menarik seperti promo tiket ataupun paket bundle yang lebih hemat agar masyarakat lokal merasa bahwa adanya keuntungan promo yang didapatkan.
sehingga ingin mengunjungi destinasi wisata tersebut. Jika melakukan promosi melalui media sosial, akan ada lebih banyak orang yang melihat. Karena di zaman sekarang ini, media sosial sudah dimiliki oleh kebanyakan orang, sehingga destinasi wisata tersebut akan lebih banyak dilihat oleh orang-orang dan dapat meningkatkan jumlah pengunjung mulai dari lokal maupun turis. Hal ini akan lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga income pertama di daerah tersebut tetap dari destinasi wisata yang dimiliki. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Poin yang keempat yaitu pembangunan pariwisata berkelanjutan. Penerapan konsep pariwisata berkelanjutan ini sangat mempengaruhi sebuah destinasi wisata. Karena dengan menggunakan konsep ini, pembangunan destinasi akan disesuaikan dan tanggap dengan minat wisatawan. Serta adanya keterlibatan langsung dengan masyarakat setempat dengan upaya untuk melindungi dan mengelola destinasi wisata dalam jangka panjang. Dalam pembangunan dan pengelolaan destinasi wisata ini juga harus memperhatikan sumber daya dan kualitas lingkungan sekitar agar dapat selalu menjaga keutuhan dan kelestarian sumber daya alam yang ada di sekitar pembangunan. Selain itu, kualitas hidup masyarakat setempat atau lokal juga harus diperhatikan. Apakah pembangunan destinasi tersebut dapat memberikan keuntungan bagi perekonomian masyarakat setempat atau tidak? Misalnya, seperti mampu memberikan kesempatan untuk bekerja atau dapat menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Yang terakhir merupakan kualitas pengalaman wisata yang dirasakan oleh wisatawan lokal maupun turis. Karena dalam pembangunan dengan konsep berkelanjutan ini harus selalu peka dan mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap destinasi wisata. Sehingga kualitas destinasi wisata harus selalu diperhatikan agar dapat memuaskan wisatawan yang datang berkunjung. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan wilayah melalui proses partisipasi. Setiap wilayah pasti memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Potensi besar dalam perkembangan suatu wilayah adalah kreativitas manusia. Beberapa kelompok potensi adalah apa yang bisa dilihat atau something to see, apa yang bisa dilakukan atau something to do, apa yang bisa dimakan atau something to eat, dan apa yang bisa dibeli atau something to buy. Dari semua kelompok potensi tersebut, sebagai gubernur dapat meyakinkan masyarakat lokal untuk ikut berpartisipasi seperti menjual makanan khas daerah atau souvenir atau kerajinan tangan daerah tersebut. Selanjutnya mengidentifikasi masalah di wilayah tersebut dengan menggunakan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Seperti menumpuknya sampah yang dibawa wisatawan, jalanan yang susah dilewati oleh wisatawan. Masalah-masalah tersebut akan didiskusikan dan dicari solusi bersama-sama. Seperti untuk masalah banyaknya sampah yang dibawa wisatawan. Solusinya yaitu memperbanyak tempat sampah di wilayah tersebut dan memperkerjakan tukang sapu jalanan seperti di Jakarta yang dikenal sebagai Tim Orange. Untuk masalah jalanan yang susah dilewati wisatawan, bisa dengan cara memperbaiki jalanan ataupun menyediakan ojek dari jalanan yang susah dilewati mobil hingga ke tempat wisata. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis edukasi yang akan saya berikan kepada masyarakat lokal sebagai pemimpin terhadap masalah di mana masyarakat lokal mulai tidak bersahabat dengan wisatawan dikarenakan adanya komodifikasi. Komodifikasi dalam pariwisata mengacu pada penggunaan budaya suatu tempat dan artefak yang menghasilkan keuntungan yang cukup besar untuk mendukung sebagian perekonomian suatu daerah. Adapun jenis-jenis edukasi yang akan saya berikan kepada masyarakat lokal sebagai pemimpin yaitu yang pertama, saya akan mencoba untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat lokal bahwa walaupun komodifikasi terjadi di pulau kita, bukan berarti secara keseluruhan budaya asli yang kita miliki hilang karena komodifikasi. Masih ada budaya asli yang dapat ditunjukkan kepada wisatawan tanpa diubah-ubah karena efek komodifikasi yang walaupun tidak banyak.
Kemudian yang kedua, saya akan memberikan pemahaman bahwa sebagai masyarakat lokal yang tinggal di pulau tersebut, sudah seharusnya menunjukkan sikap yang ramah dan terbuka terhadap wisatawan yang datang. Dengan begitu, wisatawan pun juga akan merasa tersambut dan dihargai, yang akan membuat para wisatawan tertarik untuk lebih mengenal budaya-budaya asli kita. Kemudian yang ketiga, yaitu mengubah persepsi masyarakat lokal di sana, bahwa tidak segalanya itu buruk. Karena komodifikasi dapat dilihat sebagai hal yang baik bagi pariwisata, di mana semakin otentik pengalamannya, maka semakin baik tidak hanya untuk wisatawan, melainkan untuk budaya asli juga. Semakin akurat pembelajaran yang diperoleh dari pariwisata, maka semakin akurat juga laporan atau tanggapan dari wisatawan. Sebab, respon wisatawan dapat menjadi sarana promosi untuk suatu tempat, yang membantu perekonomian tempat tersebut, terutama di negara berkembang. Selanjutnya, yaitu dengan mengadakan seminar atau workshop, yang mengajak para masyarakat lokal untuk mengenal lebih mengenai pariwisata dan wisatawan, mulai dari teori hingga gambarannya. Lalu yang kelima, saya akan mengajak para masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pariwisata agar dapat mengetahui langsung bagaimana proses layanan dan seperti apa saja tingkah laku wisatawan yang sering berkunjung. Dan yang terakhir yaitu, saya akan mendorong masyarakat lokal untuk lebih aktif dalam mempromosikan atau menunjukkan kebudayaan asli mereka, seperti mengenalkan produk-produk makanan tradisional khas budaya mereka dengan memperbanyak penjualan di daerah-daerah wisatawan yang strategis. Sekian penjelasan dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pariwisata dari teori Butler Sequence Tourism Area Life Cycle. Teori ini terdiri dari 7 tahapan yang dimulai dengan tahap eksplorasi atau exploration. Pada tahap ini, tempat tersebut memiliki potensi wisata karena belum diketahui banyak wisatawan. Bahkan tempat wisata masih terasa alami dan lokasinya sulit dicapai karena akses yang terbatas. Juga kelembagaan yang mempromosikan pariwisata masih sedikit, dan karena kunjungan wisatawan masih dalam jumlah yang kecil dan belum ramai, wisatawan cenderung melakukan interaksi antara penduduk lokal. Contohnya Pantai Dreamland Bali pada tahun 1998 yang pada saat itu masih dalam keadaan sepi, alami, dan belum banyak wisatawan yang datang. Tahap kedua yaitu keterlibatan atau involvement, merupakan tahap ketika jumlah pengunjung meningkat, mulai terdapat kontrol dan inisiatif antara masyarakat lokal dalam pembangunan pariwisata, mulai dibangun fasilitas buatan walau masih terbatas. Di tahap ini, pemerintah bermain peran penting dalam mengatur dan merencanakan lingkungan destinasi. Juga mulai terdapat sosialisasi atau perikanan khusus untuk menarik wisatawan. Musim wisatawan mulai diharapkan muncul dan ada penyesuaian antara pola sosial dan masyarakat lokal yang terlibat. Contohnya, Taman Wisata Air Wendit Malang yang pada tahun 1978 mengalami perkembangan dan mulai adanya keterlibatan penduduk lokal yang berinisiatif menyediakan jasa bagi wisatawan untuk membangun ekonomi. Tahap ketiga, pembangunan atau development. Tahap di mana jumlah wisatawan meningkat pesat dan pasar wisata terbentuk dengan baik. Fasilitas lokal tergantikan dengan fasilitas berstandar internasional yang lebih besar dan terperinci. Organisasi pariwisata juga mulai terbentuk dan aktif dalam melakukan fungsi promotif yang bekerja sama dengan pemerintah, di mana investor asing mulai tertarik dengan tempat tersebut. Selain itu, usaha kecil mulai tersisih karena tuntutan wisatawan global yang mengharapkan standar lebih. Contohnya, wisata Gancik Hill Bojolali pada tahun 2018 mengalami peningkatan jumlah wisata. Mulai terdapat investor luar dan organisasi wisata. Fasilitas yang memadai, penyedia jasa pelayanan wisata asing, dan atraksi wisata buatan seperti gazebo dan spot selfie. Tahap keempat, konsolidasi atau consolidation. Pada tahap ini, jumlah wisatawan masih naik, namun pada tingkat yang rendah. Fasilitas wisata mulai ditinggalkan karena jauh dari apa yang diinginkan. Ekonomi daerah wisata juga didominasi oleh jaringan internasional dan berbagai upaya dilakukan untuk memperpanjang musim wisata, seperti meningkatkan jumlah atraksi buatan
dan memperluas pemasaran. Pada tahap ini, peran pemerintah lokal mulai berkurang dan diperlukannya pembaharuan struktur ulang. Contohnya, objek wisata Batang Tabik Kabupaten 50 Kota pada tahun 2014 di mana jumlah kunjungan wisata masih naik walau tidak terlalu signifikan. Promosi aktif dilakukan, kegiatan ekonomi mulai diambil alih oleh pihak swasta, berbagai fasilitas wisata dirawat, diperbaiki, dibangun, dan ditingkatkan lagi standarnya. Promosi juga masih aktif dilakukan. Tahap kelima yaitu stagnan atau stagnation. Pada tahap ini, jumlah kunjungan wisata telah mencapai tahap tertinggi, namun di beberapa periode cenderung stagnan atau tetap. Di tahap ini, destinasi sudah tidak begitu populer. Program promosi juga dijalankan dengan intensif, namun usaha dalam menghadirkan wisatawan baru sangat sulit. Atraksi alami dan asli sudah dipenuhi oleh fasilitas buatan impor. Contohnya Pantai Pangandaran tahun 2005, di mana terjadi kerusakan lingkungan dan sarana-prasarana, kesemerawatan pantai yang cukup kompleks, dan penurunan jumlah wisatawan. Setelah tahap stagnan, muncul dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, tahap penurunan atau decline. Di tahap ini, jumlah kunjungan wisata menurun karena destinasi wisata sudah tidak menarik lagi dan kehilangan citanya sebagai destinasi wisata. Banyak fasilitas yang hilang dan terlantarkan oleh wisatawan. Pada tahap ini, keterlibatan penduduk lokal mungkin meningkat karena penduduk dapat menyewa dengan harga rendah karena pasar yang menurun. Atraksi wisata tidak mampu bersaing dengan atraksi yang baru. Pemerintah tidak mampu mengelola destinasi sehingga terbengkalai. Contohnya objek wisata Pusako Rumah Gadang Kabupaten 50 Kota, di mana jumlah kunjungan wisatawan mulai mengalami penurunan pada tahun 2014 dan besar jumlah kunjungan tidak lagi berpengaruh terhadap pariwisata kabupaten. Tahap kedua yaitu peremajaan atau rejuvenation. Tahap ini sulit dicapai tanpa adanya perubahan menyeluruh dan inovasi-inovasi baru pada atraksi pariwisata. Dan diperlukannya upaya pemerintah dan pihak swasta, juga kerjasama penduduk lokal dalam berbagai kasus. Ada dua upaya yang bisa dilakukan, yaitu membuat atraksi man-made atau mengembangkan atraksi alami sebelumnya. Ada yang pengembangan fasilitas baru yang layak secara ekonomi, juga berfungsi merevitalisasi. Contohnya setelah tragedi bom Bali tahun 2002, di mana pada tahap ini pemerintah dan masyarakat lokal mengupayakan segala hal untuk memulihkan kembali pariwisata di Bali. Butuh 10 tahun untuk memulihkan pariwisata di Bali setelah tragedi tersebut. Membuat organisasi sustainable tourism. Diperlukannya sebuah organisasi yang dapat fokus pada pariwisata berkelanjutan untuk menghimbau penduduk lokal agar bisa diajak kerjasama dalam penerapan pariwisata yang berkelanjutan dan mengedukasi penduduk lokal mengapa pariwisata berkelanjutan itu penting. Dengan membuat organisasi khusus pariwisata berkelanjutan, kita dapat membuat rencana-rencana yang dapat fokus pada pariwisata berkelanjutan. Yang kedua, menggunakan tenaga panel surya. Pembangkit listrik tenaga surya merupakan salah satu pemanfaatan energi yang berfungsi untuk mengubah energi surya berupa panas matahari menjadi energi listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Panel surya termasuk ramah lingkungan karena tidak memancarkan emisi gas rumah kaca yang berbahaya seperti karbon dioksida serta tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim. Penerapan tenaga panel surya dapat digunakan di tempat penginapan wisatawan sehingga tidak mencemari destinasi wisata. Kemudian membuat komunitas 3R. Sampah merupakan masalah serius yang sering dihadapi berbagai negara. Demi membangun pariwisata yang berkelanjutan, kita dapat membuat suatu komunitas yang menerapkan proyek daur ulang sampah. Misalnya membuat kerajinan tangan menggunakan sampah plastik. Kita dapat membuat aktivitas daur ulang sampah ini sebagai atraksi wisata, mengajak wisatawan membuat kerajinan tangan dan berkreasi dengan sampah, atau membuat sampah basah menjadi pupuk kompos yang bisa digunakan untuk menanam tanaman, seperti museum daur ulang limbah botol plastik yang terletak di Malang, di mana sampah botol-botol plastik dijadikan sebagai karya seni. Berikutnya menerapkan proses pemilahan sampah agar recycle project bisa diterapkan. Pertama, kita harus mengadakan penduduk lokal wisata dalam proses pemilahan sampah, karena pemilahan sampah merupakan awal dari proses 3R dengan menyediakan wadah dan tempat sampah terpisah dan mengedukasi masyarakat lokal untuk menerapkan konsep pemilahan sampah yang dapat dimulai dari sampah-sampah yang ada di tempat tinggal mereka, yang nantinya akan mempermudah proses pendauran ulang sampah.
Dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang kami ambil untuk mengembalikan masyarakat lokal kembali menjadi pelaku wisata adalah mengembangkan destinasi lokal dengan budaya asli daerah, agar dapat membuat masyarakat lokal tertarik menjadi pelaku wisata. Sebab pembangunan ini difokuskan untuk memperlihatkan wisatawan keunikan dari budaya yang dimiliki oleh pulau kami. Kemudian, agar fasilitas yang diberikan ke masyarakat lokal dan wisatawan selalu dalam keadaan baik, saya sebagai gubernur akan memperhatikan nilai guna dari fasilitas destinasi. Dan sehubungan sekarang kita sudah berada di era modern, penggunaan media sosial sangat berpengaruh dan efektif sebagai sarana atau media promosi bagi suatu destinasi wisata. Sehingga kami percaya bahwa semakin pulau kami dikenal dan semakin ramai oleh wisatawan, maka masyarakat lokal akan kembali menjadi pelaku wisatawan. Karena banyaknya lowongan pekerjaan yang muncul dan rasa bangga yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan membuat masyarakat ikut serta dalam pembangunan ini karena masyarakat lokal berupaya untuk melindungi dan mengelola destinasi wisata dalam jangka panjang. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan wilayah melalui proses partisipasi yang bertujuan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat lokal di pulau dan menjadikannya sebagai potensi dalam membangun pariwisata di pulau. Serta dengan membahas permasalahan yang ada di pulau dengan masyarakat lokal, masyarakat akan semakin percaya dengan saya karena setiap masalah yang ada di pulau, kami selesaikan dengan solusi yang dibicarakan terlebih dahulu dengan masyarakat lokal. Kemudian, dari langkah-langkah tersebut bisa dilihat bahwa peran pemerintah memang penting dalam mendukung dan mewujudkan masyarakat lokal menjadi pelaku wisatawan. Namun, tanpa semangat berubah serta kemauan dan kesadaran dari masyarakat lokal, langkah-langkah tersebut tidak akan berjalan. Maka, membangun hubungan dan mengedukasi masyarakat lokal sangatlah penting. Adapun sebagai pemimpin dari suatu daerah wisata, sudah seharusnya kita memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat lokal mengenai hal-hal seputar pariwisata yang akan sangat membantu perekonomian negara. Dan sebagai pemimpin harus melakukan berbagai cara agar masyarakat lokal dapat meningkatkan pemahaman serta sosialisasi mereka terhadap wisatawan yang berkunjung sehingga mereka dapat menghargai juga kebudayaan lainnya, dengan tetap menunjukkan dan memperkenalkan kebudayaan asli negaranya. Karena, seperti yang telah disebutkan, semakin akurat pembelajaran yang diperoleh dari pariwisata, maka semakin akurat juga laporan atau tanggapan dari wisatawan, yang mana akan membuat wisatawan juga menghargai kebudayaan dari masyarakat lokalnya. Namun, walaupun dengan demikian, akan ada budaya asing yang masuk. Budaya asli yang kita miliki tidak boleh terlupakan. Berdasarkan pariwisata dari teori Butler Sequence Tourism Area Life Cycle terdiri dari 7 tahapan yang dimulai dengan tahap eksplorasi atau exploration. Tahap ini adalah tahap di mana jumlah wisatawan yang sangat terbatas mengunjungi daerah tersebut. Belum tersedia fasilitas khusus dan penggunaan fasilitas lokal dan kontak dengan penduduk lokal cenderung tinggi. Tahap kedua yaitu keterlibatan atau involvement di mana jumlah orang yang berkunjung ke daerah tersebut semakin meningkat. Penduduk lokal melihat manfaat ekonomi dalam menyediakan beberapa fasilitas kepada para wisatawan. Saat tahap berlangsung, beberapa upaya pemasaran dilakukan dan musim wisatawan diharapkan muncul. Pada tahap ketiga, pembangunan atau development adalah tahap di mana daerah tersebut menjadi dikenal secara luas, sebagian karena upaya periklanan dan promosi yang dilakukan. Saat tempat pariwisata menjadi terkenal dan populer, investor dan perusahaan wisata melihat adanya peluang. Akibatnya, fasilitas lokal tergantikan dengan fasilitas berstandar internasional. Tahap keempat, konsolidasi atau consolidation adalah tahap di mana jumlah pengunjung lebih tinggi dari penduduk tetap. Ekonomi lokal didominasi oleh pariwisata. Berbagai upaya dilakukan untuk memperpanjang musim wisata, juga diperlukannya pembaharuan struktur ulang pada pemerintah lokal. Tahap kelima yaitu stagnant atau stagnation adalah tahap di mana daya tarik wisata telah mencapai kapasitas maksimum, sudah tidak begitu populer dan tidak dapat berkembang lebih jauh. Pada tahap ini, pihak pemasaran mengupayakan program promosi yang dijalankan dengan intensif. Setelah tahap stagnan muncul, dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, tahap penurunan atau decline, yang dimana kawasan tersebut sudah tidak mampu lagi bersaing dengan objek wisata yang lebih baru. Banyak fasilitas yang hilang dan terlantarkan oleh wisatawan. Pemerintah tidak mampu mengelola destinasi sehingga terbengkalai. Tahap kedua yaitu peremajaan atau rejuvenation. Agar tahap ini dapat terjadi, daya tarik membutuhkan perubahan total. Perubahan ini dapat terjadi dalam dua cara, yaitu membuat atraksi man-made atau mengembangkan atraksi alami. Dan untuk membuat pulau kami kembali terkenal menjadi sustainable
tourist destination, kami menggunakan beberapa cara, yaitu yang pertama membuat organisasi sustainable tourism yang berfokus pada pariwisata berkelanjutan dengan tujuan menghimbau masyarakat lokal agar dapat bekerja sama dalam penerapan pariwisata berkelanjutan. Yang kedua, menggunakan tenaga panel surya untuk kebutuhan dan kegiatan sehari-hari dengan tujuan mengurangi efek rumah kaca yang berbahaya bagi ekosistem pulau. Yang ketiga, membuat komunitas 3R, reuse, reduce, and recycle yang bertujuan mengurangi sampah dengan cara mendaur ulang sampah menjadi kerajinan tangan. Yang keempat, berhubungan dengan komunitas 3R, yaitu menerapkan proses pemilahan sampah agar proyek daur ulang dapat diterapkan. Masyarakat lokal dan wisatawan dapat ikut serta dalam pemilahan sampah sebagai proses awal dari proyek daur ulang.